Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar bersama Ustazah Ningsih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5, pelajaran kedua, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Apa ya tujuannya? Yang pertama adalah mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Yang kedua, mengetahui fungsi Al-Quran. Ketiga, mengetahui kandungan Al-Quran. Dan keempat, mengetahui manfaat beriman kepada kitab-kitab. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Bismillah, perhatikan dengan baik ya anak-anakku semuanya. Pelajaran kedua yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia. Kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Anak-anak masih ingat tidak ya? Apa saja? Yang pertama, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir atau keempat adalah Kitab Suci Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita fokus kepada Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, artinya bacaan. Wahyu pertama diturunkan tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, saat Nabi Muhammad bertahanus atau berdiam diri. Usia beliau 40 tahun. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkan saat Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji wada atau haji perpisahan. Tempatnya di Padang Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah atau 10 Hijriah. Anak-anak tahu tidak ya bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Urutan surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Urutan surat terakhir dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Kandungan Al-Quran atau isi pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran meliputi 1. Akidah, yaitu tentang keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. 2. Ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. 3. Syariah, ajaran dan peraturan yang ditetapkan Allah untuk manusia. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, kisah-kisah mengenai nabi-nabi dan umat terdahulu. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak fungsi. Di antaranya, 1. Penyempurna kitab Allah sebelumnya. Sumber utama ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. Peringatan untuk manusia, informasi kisah sejarah masa lalu, dan pembeda antara yang benar dan yang. Golongan surat. Golongan surat dalam Al-Quran digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah golongan surat Makkiyah. Golongan surat Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua adalah golongan surat Madaniyah.
yaitu golongan surat yang diturunkan di kota Madinah. Ciri-ciri surat Makkiyah. 1. Suratnya diawali Ya ayyuhan nas. Yang kedua, ayatnya pendek-pendek. Yang ketiga, menjelaskan masalah tauhid dan keimanan. Yang keempat, diturunkan di kota Mekah. Ciri surat Madaniyah. Yang pertama, suratnya diawali Ya ayyuhalladzina amanu. 2. Ayatnya panjang-panjang. Yang ketiga, suratnya menjelaskan masalah ibadah dan hukum. Yang keempat, diturunkan di kota Mekah. Pembahasan terakhir pada kesempatan hari ini adalah manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Manfaat yang pertama adalah menambah atau meningkatkan perilaku terpuji kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita semakin rajin beribadah. Manfaat beriman kepada kitab yang kedua adalah meningkatkan perilaku terpuji kepada diri sendiri. Salah satu contohnya adalah rajin berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Manfaat beriman kepada kitab Allah yang ketiga adalah meningkatkan perilaku terpuji kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Salah satunya adalah memberi makan hewan, yaitu memberi makan. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan perilaku terpuji kepada sesama. Salah satu contohnya adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Alhamdulillah, pelajaran kedua sudah selesai. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.